Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat RSA semuanya. Gimana pun Anda berada? Jumpa lagi bersama saya Vici Kori masih dalam acara kita di RSA Menyapa. Selama 1 jam ke depan saya memandu acara di RSA Menyapa eh, untuk menguak masalah kesehatan dan seputarnya. Untuk hari ini eh, bidang tamu kita tidak kalah menarik dari hari-hari sebelumnya. Hari ini spesial banget karena saya kedatangan tamu dari seorang apoteker bernama Ibu Rika Putri Esparm APT. Betul. Panggilannya apa ini? Panggilannya Rika. Rika. Saya panggilnya Mbak, Teteh, Empok, Ibu. Cici aja ya. Cici aja. Emang ada Cina-cinanya gitu ya Mbak Rika ya? Oke. Jangan tegang ya, kalau Mbak Rika tegang saya jadi ikutan tegang ini. Oke, pemirsa sahabat Dara, saya jangan lupa sebelum saya mau ngobrol-ngobrol dengan Cici Rika di sini, jangan lupa di rumah sakit Hasyim Asy'ari menyediakan layanan antar obat setiap hari dan ada IGD 24 jam serta jangan lupa untuk follow Instagram kami di @hasyim_asy'ari. Oke, baik Mbak Rika. Cici ya? Iya. Selamat datang, apa kabar? Kabarnya baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Cici Rika ini lulusan dari mana? Saya lulusan dari Universitas Airlangga. Erlangga, Surabaya. Iya. Baik. Oke. Untuk tema kali ini adalah Beyond Use Date dan Expired Date. Apa sih? What is the meaning beyond benar ya? Nah, Beyond Use Date. Beyond Use Date. Ah, Sebelum ke situ, saya mau mengenalkan dulu kepada teman-teman tentang berbagai bentuk sediaan obat. yang Kayak gitu. Oke. Ya. Oke, yang pertama untuk sediaan obat pada umumnya itu ada 3, yaitu ada sediaan solid atau sediaan padat, kemudian ada sediaan semi solid atau semi padat, dan juga ada sediaan liquid atau sediaan cair. Nah, untuk yang sediaan solid nih, sediaan solid itu ada berbagai macam. Yang pertama ada sediaan bentuknya serbuk atau puyer. Nah, obat ini bentuknya serbuk butiran kecil-kecil. Nah, ini biasanya diresepkan kepada anak-anak apabila anak-anak itu kesusahan untuk menelan tablet secara utuh. Nah, selain itu biasanya pada dosis anak-anak itu ada penyesuaian dari dosis dewasa sehingga perlu adanya suatu peracikan dibuat dari tablet menjadi sediaan puyer. Nah, untuk sediaan puyer ini itu ada 2. Jadi ada yang terdiri dari 1 jenis obat. Misalnya puyer untuk antibiotik karena memang puyernya ini harus habis dalam sekali pakai. Kemudian ada juga sediaan puyer yang isinya itu lebih dari 2 jenis obat. Contohnya misal biasanya dokter akan meresepkan obat batuk pilek. Iya. Nah, itu isinya nanti apa? Isinya ada ambrosol 30 mg, kemudian ada cetirizine 10 mg, dan biasanya juga ada salbutamol. Seperti itu. Itu untuk solid yang pertama, yang siap. Untuk yang kedua itu ada sediaan tablet. Nah, Nah, tablet itu ada berbagai jenis, ada yang bentuknya bulat, ada yang lonjong, dan lain-lain. Nah, biasanya pasien ini akan bertanya, Miss, saya tidak bisa minum obat tablet, langsung saya telan utuh. Itu apakah boleh jika digerus? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, biasanya itu kami akan berdasar kepada bagaimana terkait pelepasan obat, kayak gitu. Nah, untuk obatnya pelepasan konvensional itu boleh digerus. Jadi pelepasannya itu onset of action-nya setelah diminum 30 sampai 60 menit obatnya akan bereaksi. Nah, ada juga obat yang pelepasannya itu dimodifikasi. Dimodifikasi itu seperti apa? Nah, dimodifikasi itu ada yang pelepasannya itu lambat. Jadi obatnya itu dilepasnya tidak langsung. Nah, jadi apakah digerus atau tidak digerus itu tergantung dari bagaimana pelepasan obat tersebut. Kemudian ada juga sediaan bentuknya itu kapsul. Iya. Nah, kalau kapsul itu dari puyer, kemudian dimasukkan ke dalam cangkang. Nah, cangkang ini ada juga cangkang lunak sama cangkang keras. Kayak gitu, Miss. Kemudian selain itu ada juga sediaan suppositoria.
Nah, Oh, Supo, iya. Sito, Sitoria. ya, Itu yang di sup itu kan ya? iya, Yang dimasukkan lewat anal ya? iya, benar sekali. Nah, itu nanti dia akan meleleh ketika masuk di suhu tubuh. Jadi beda itu bahannya, cangkangnya beda ya? Iya, jadi dia tetap sediaan padat, tapi dia nanti akan meleleh ketika di suhu tubuh. Nah, suhu tubuh manusia itu kan ada 37 derajat gitu ya. Jadi hampir mirip dengan suhu ruang. Jadi penyimpanan untuk suppositoria ini dibedakan. Nanti kita bahas ya di selanjutnya gitu ya, Mas ya. Oke, ya tunggu dulu itu. Oke. Nah, oke, pemirsa sahabat dari saya di rumah, jangan lupa untuk gabungan langsung di rs.hasim asari. Nanti untuk komentar pertanyaan yang terbaik nanti akan mendapatkan door prize dari giveaway dari Rumah Sakit Hasyim Asari. Oke, untuk di Rumah Sakit Hasyim Asari juga menyediakan layanan antar obat setiap hari. Tentunya untuk layanan antar obat ini bisa langsung konsultasi sama apoteker. Dan jangan lupa jika Anda mengalami sakit, langsung aja ke Rumah Sakit Hasyim Asari di IGD 24 jam. Oke, kita lanjut yuk untuk ngomongin obatnya ya. Jadi sampai mana, Mas? Sampai mana? Tadi sampai sup. Oh iya, sampai suppositoria. Lanjut. Tadi kan sudah sediaan padat tuh. Iya. Kemudian ada sediaan semi solid. Nah, itu apa? Ada krim, kemudian ada gel, salep dan lain-lain. Nah, itu yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah formulasi tentunya. Selain itu ada juga kadar obat, kadar air di dalam sediaan itu. Nah, ini biasanya penggunaannya itu di luar, Mas. Jadi tidak boleh ditelan gitu ya kalau mendapatkan sediaan itu. Kemudian ada sediaan liquid. Liquid itu obat luar ya, tentunya. Tidak juga. Oh, tidak Tapi kan juga. ada juga untuk pemakaian dalam, ditelan seperti sirup. Oh iya, sirup ya. Iya. Saya jarang minum sirup soalnya. Sehat ya, Miss ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Miss, ya. sehat saya. Iya, terima kasih, Mbak Rika. Cici. Iya. Terima kasih. Terus kemudian untuk yang sediaan luar itu apa? Misal sediaan steril, obat tetes mata, kemudian obat tetes telinga dan lain-lain. Nah itu nanti kita akan lanjut ke Beyond Use Date. Jadi nanti ada bedanya. Ketika obat itu sudah dibuka, kapan obat itu masih aman digunakan, itu nanti pembahasan selanjutnya, begitu ya, Miss ya? Iya. Ya, langsung aja kita bahas tentang Beyond Use. What is the meaning Beyond Use Date? Oke. Jadi Beyond Use Date itu adalah batas waktu penyimpanan atau penggunaan obat setelah obat itu diracik. Misal, tablet nih, pasien diresepkan tablet paracetamol 500 mg. Nomor 4 dibuat puyer sebanyak 10. Nah, itu ketika dari tablet sudah berubah bentuk menjadi puyer, expired date. Kita belum menyinggung expired date ya, Miss ya? Masih. Oke. Beyond C, bukan sih? Ya, jadi nanti expired date itu sudah tidak berlaku lagi, Miss. Yang berlaku itu adalah beyond use date. Gitu. Artinya apa sih bahasa Indonesianya Beyond Use Date itu? Artinya sama, waktu kadaluarsa, cuman kadaluarsa. untuk beyond use date ini, jadi obatnya itu aman digunakan setelah mengalami perubahan bentuk. Bisa jadi perubahan bentuk. Atau yang kedua, karena kemasannya itu sudah dibuka. Misal sirup kan nggak langsung harus habis ya, Miss ya? Iya, betul. Ya, jadi harus disimpan dulu. Nah, ini kapan waktu menyimpannya? Apakah sama dengan tanggal expired date? Tentunya tidak. Ya, dia itu akan menganut beyond use date kayak gitu. Iya, kalau sirup ya. Kalau obat-obat tablet itu ada Beyond Use Date-nya? Ada pasti. Ada juga ya? Ada juga. Ketika saya minum ya, saya sih ketika sudah dibuka. Kalau obat tablet itu kan ada apa namanya pembungkusnya kan Iya. ya. Dari pembungkus itu kan biasanya tertulis expired date, kapan, tapi jauh kan kadang-kadang memang obat jauh ya. Itu Beyond Use Date-nya kapan? Jadi kalau misal tablet nih, misal tablet paracetamol ya, Miss ya, itu belum dibuka dari kemasan aslinya, yang langsung menyentuh obatnya. Nah, itu masih menganut di expired date. Oh, expired date. Ya, karena obatnya masih utuh. Betul, iya. Betul. Nah, ketika obatnya itu sudah dibuka, misal dipindahkan ke wadah sendiri gitu ya. Nah, itu karena sudah dibuka, maka dia menganut di
beyond use date, bukan ke expired date lagi. Untuk beyond use date-nya kita tahunya kapan ya? Nah, ini selanjutnya saya kasih tahu ya, teman-teman. Itu menganut dari USP atau United States Pharmacopoeia. Jadi di situ dijelaskan untuk yang sediaan padat seperti tablet, kapsul, kemudian puyer, itu beyond use date-nya adalah 180 hari atau 6 bulan. 180 hari, 6 bulan. Iya, atau Bahkan 6 bulan. yang sudah dipuyer itu biasanya 6 kalau bulan. dari dokter kita dipuyer ya. Iya. Selama dia tidak mengandung air, dia Masih aman. Iya, masih aman sampai 6 bulan. Jadi ketika dapat puyer demam nih, ternyata sudah nggak demam, sudah nggak diminumkan lagi, itu boleh disimpan selama 6 bulan setelah tanggal peracikan. Seperti itu. 6 bulan ya. Ya. Terus ini saya ada pertanyaan nih buat Miss ya. Misal expired date-nya itu bulan Januari 2025. Ya. Nah, diraciknya tanggal sekarang nih, Miss. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Tanggal 6. Ya. Itu beyond use date-nya kapan, Miss? Aduh, jadi gue ditanya ini sih. Atau dari penonton ada yang tahu jawabannya bisa langsung Iya. di kolom komen ya. Ya mungkin penonton ya, sahabat saya di rumah tadi, kapan ya Mbak? Diulangi Ya. lagi itunya? Ya, jadi pertanyaannya. paracetamol Iya. itu expired date bulan Januari 2025. Nah, Iya. diracik jadi puyer tanggal 6 November 2024. Betul. Nah, itu kapan obat ini masih aman untuk disimpan? Itu sampai kapan, Mas? Oke, bagi sahabat RSA dimanapun Anda berada, ada tulis dari sisi apotekernya. Untuk itu jangan lupa untuk komen pada Hasim Asyari nanti untuk mendapatkan giveaway. Mungkin pertanyaan jawaban yang paling bagus, paling benar nanti bisa dapat giveaway dari Rumah Sakit Hasim Asyari. Jangan lupa untuk layanan antar obat setiap hari di Rumah Sakit Hasim Asyari melayani layanan antar obat. Di sini nanti konsultasinya sama apotekernya di Rumah Sakit Hasim Asyari. Jangan lupa untuk sahabat RSA yang mengalami sakit, mengalami daerah badan, langsung aja ke IGD Rumah Sakit Hasim Asyari 24 jam. Oke, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar karena pertanyaan yang paling oke nanti akan mendapatkan kuis. Dan jangan lupa tadi yang kuis dari sisi apotekernya ya, untuk jawaban yang terbaik, terbetul nanti akan mendapatkan giveaway juga dari Rumah Sakit Hasim Asyari. Oke, kita kembali ke laptop ya. Baik. Jadi saya mengingatkan ibu-ibu dulu ya untuk expired date dan beyond use date ya. Jangan lupa kalau misalkan bapak ibu untuk setelah habis memeriksakan anaknya di rumah itu puyernya itu masih bisa dikonsumsi ya sampai 6 bulan. Jadi kebiasaan gitu ini Mbak ketika sudah habis, ketika sudah sembuh ya sudah dibuang karena itu kan bentuknya puyer ya. Mereka belum paham. Nanti kita bahas di belakang ciri-ciri untuk puyernya itu rusak dan lain, nanti kita bahas di belakang. Oke, iya. Tapi memang kemungkinan bisa rusak ya. Bisa jadi kalau penyimpanannya itu tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Lanjut dulu berarti ya Miss ya. Iya betul. Ayo kita lanjut ya. Lanjut kembali ke laptop. Nah ini yang tadi kita bahas tempat penyimpanan obat yang benar biar tidak beyond use date. Biar nggak tetap aman. Biar tetap aman Oke. obatnya. Yang pertama itu pasti kita harus lihat dari kemasannya Miss. Kita harus lihat petunjuk penyimpanan obatnya itu bagaimana. Seperti itu. Nah, untuk penyimpanan obat itu biasanya dibedakan berdasarkan suhu, Miss. Jadi ada yang suhu kurang dari 25 derajat Celcius sampai kurang minus 15 derajat Celcius itu biasanya untuk penyimpanan vaksin, polio oral biasanya. Kemudian ada juga untuk penyimpanan di suhu pendingin, di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Itu untuk penyimpanan insulin. Ada penyimpanan juga suppositoria yang seperti dibahas tadi. Iya. Ya, jadi suppositoria tidak boleh disimpan di suhu ruang karena nantinya apa? Takutnya dia akan meleleh. Gitu. Kemudian insulin nih, Miss. Insulin sebelum digunakan atau dikeluarkan dosis pertamanya itu disimpannya di lemari pendingin. Tapi setelah obatnya itu sudah digunakan, artinya dosisnya itu berkurang, dia disimpannya di suhu ruang, Miss. Nah, suhu ruang itu suhu berapa? Suhu terkendali antara 20 sampai 30 derajat Celcius. 20 sampai 30 derajat Celcius. Nah,
suhu kita sekarang itu mencapai 30 lebih, berarti harus kita punya kulkas ya. Kalau 30 kan udah di kulkas, Miss. 30? Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Tapi suhu ruangan bisa sampai mencapai 35, Nah, 34 ya gitu. kalau itu Sebaiknya nanti gimana? sebaiknya, jadi kan tadi dari Beyond Your State misal 6 bulan. Itu mendekati 6 bulan, misal dari 4 bulan, kita perlu ngontrol. Maksudnya ini benarkah obat ini masih bagus, masih layak untuk dikonsumsi seperti itu. Karena apa? Karena memang penyimpanan kita kan ya mau nggak mau pasti berbeda gitu. Maksudnya aturannya 30, ternyata suhunya 33, pasti akan ada waktu apa istilahnya? Degradasi kalau istilah ininya ya, Miss ya. Istilah ke apotekeran, Iya, istilah apoteknya betul. degradasi. Betul, gitu. Itu akan lebih cepat gitu. Kalau suhunya itu tidak terkendali. Terus untuk selanjutnya ada suhu sejuk, yaitu suhu 8 sampai 15. Nah, itu biasanya untuk obat-obat isoprenalin. Terus ada juga di suhu ruang terkendali 20 sampai 30 derajat Celcius. Itu untuk obat-obat yang pada umumnya seperti itu. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan nih, Miss, ketika nyimpan obat. Jadi kalau bisa ya idealnya obat itu harus ditempatkan di tempat khusus. Tidak boleh bercampur dengan makanan kah atau dengan minuman kah. Soalnya apa? Soalnya takutnya nanti dia akan terkontaminasi istilahnya, Miss. Betul, biasanya Betul. ditaruh di apa namanya, di terasi. Ini paracetamol misalnya di dapur Takutnya ibu. malah serbuknya itu jadi garam ya, Miss ya, kalau gitu ya, Miss. Iya, betul. Jadi ingat ya, sahabat saya di rumah jangan menyimpan obat-obat di dekat sentrasi, dekatnya garam. Biasanya kan gitu ibu yang ada di rumah. Terus Oke, lanjut. ya, harus terhindar dari cahaya matahari secara langsung. Terus hindari panas ya, Miss ya. Lembab pun tidak boleh, Miss. Jadi tempatnya itu harus kering. Kayak gitu, jangan ditaruh di kamar mandi kayak gitu, Miss. Betul. Terus jauhkan juga dari jangkauan anak-anak. Karena kan takutnya anak-anak nggak tahu nih ini obat nih, tiba-tiba diminum kan malah Permen bahaya. soalnya. Iya, karena beda tipis ya, Miss ya, antara permen sama obat kayak Iya, gitu. betul. Iya. Jadi jauhkan dari jangkauan anak-anak. Iya. Oh ya, Miss, untuk yang sediaan sirup, Sirup. ya itu kalau bisa jangan ditaruh di freezer ya, Miss. Jadi bentuk sediaan liquid tadi sebenarnya belum selesai, Miss. Ini saya lanjut gitu aja ya. Oke. Oke, untuk yang liquid itu ada sediaan namanya larutan, Miss. Jadi dia itu zat aktifnya, bahan aktifnya itu larut di air, kayak gitu. Kemudian ada juga sediaan namanya itu emulsi. Nah, denger, Miss, emulsi? Emulsi itu seperti gel itu bukan? Jadi dia terdiri dari dua fase. Ada fase minyak dan juga fase air. Nah, minyak dan air kan pasti tidak bisa bersatu ya, Miss ya. Jadi sebelum minum obat itu harus dikocok supaya apa? Di situ ada yang namanya zat supaya dia itu bisa apa ya istilahnya meratakan antara fase air dan juga fase minyak. Gitu. Jadi sebelum diminum harus dikocok. Contohnya apa obatnya? Seperti saya sebut merek aja ya, Miss ya. Jangan sebut merek. Oke, tidak boleh ya. Isinya aja. Isinya Oke, tidak boleh. Ya, skip dulu ya. Oke, lanjut dulu ke suspensi. Nah, suspensi ini ada namanya langsung dicampur dengan air, ada juga bentuknya itu serbuk kering. Ya, kenapa kok ada dua, Miss? Kira-kira, Miss tahu nggak? Aduh, saya baru tahu ini. Baru tahu obat karena ada tokso dari apoteker. Ya, jadi suspensi itu ada langsung dicampur air karena dia itu stabil, Miss, di air. Kok kenapa kalau stabil nggak dibuat larutan? Karena dia tidak larut di air, makanya dia dibuat suspensi. Suspensi itu ada partikel padat yang tercampur di air, kayak gitu, Miss. Oke, Terus lanjut aja. ada juga sediaan itu serbuk kering. Kenapa dia dibuat serbuk kering seperti antibiotik gitu ya, Miss ya? Jadi nanti akan direkonstitusi, gitu, ditambahkan air. Nah itu untuk waktu penyimpanannya beda, Miss, beyond use date-nya. Jadi untuk sediaan serbuk kering, contohnya antibiotik, itu disimpannya 7 hari. Kayak gitu. Untuk sediaannya itu cair,
kemudian ada pengawet itu 35 hari. Rilis date-nya kayak gitu. Menarik sekali perbincangan kita hari ini ya tentang obat ya. Memang kita harus mengerti obat yang penyimpanannya seperti apa, terus obat ini rusak atau enggak. Jadi memang kita harus mengetahui ya. Untuk itu sahabat RSA jangan lupa untuk gabungan langsung di @rs.hasimasari. Untuk berkomentar silakan, nanti pertanyaan dijawab sama apoteker kami. Cici Rika Putri ya lengkapnya ya. Dan itu di Rumah Sakit Hasim Asari juga menyediakan layanan antar obat setiap hari, nanti bisa konsultasi langsung sama apotekernya. Dan ada yang namanya IGD 24 jam, jangan lupa untuk berkunjung ke Rumah Sakit Hasim Asari jika sahabat RSA yang mengalami sakit. Oke, di sini tadi ada pertanyaan masuk. Kita jawab dulu ya pertanyaan dari sahabat RSA. Dari Ning_Dar 17. Assalamualaikum Mbak Rika, izin bertanya. Biasanya pada obat seperti sirup itu ada keterangan disimpan di suhu ruang. Dihindarkan dari bawah matahari langsung. Kemudian ada juga saran untuk disimpan. Betul. Assalamualaikum Mbak Rika, izin bertanya. Biasanya pada obat seperti sirup itu ada keterangan disimpan di suhu ruang atau dihindarkan dari bawah matahari langsung. Kemudian ada juga saran untuk disimpan. Oh, saran tambahan untuk disimpan gitu. Iya. Kemudian ada juga saran untuk disimpan. Maksudnya tadi kan sudah kita bahas ya. Iya. Dari sinar matahari langsung. Terus jauhkan dari jangkauan anak-anak tadi ya, simpan di suhu ruang. Jadi Waalaikumsalam Ning_Dar yang ada di manapun Anda berada. Tadi sudah dijawab sama Mbak Rika ya. Jadi ini kita ulangi gitu aja Mbak. Jadi untuk sediaan sirup itu biasanya di dalam kemasan itu tertera penyimpanannya itu di suhu ruang terkendali. Gitu. Kemudian dia harus dihindarkan dari cahaya matahari secara langsung. Nah alasannya itu apa? Karena obat-obatan ini kan dia mudah istilahnya. Khasiatnya itu mudah berkurang. Kalau dia terkena sinar matahari secara langsung atau dia ditempatkan di tempat yang lembab. Kayak gitu. Kemudian obatnya ini juga harus dihindari dari jangkauan anak-anak. Karena obatnya ini punya fungsi yang berbeda-beda. Ya. Oke. Ada di Pemkot Sari juga melayani operasi yang nanti konsultasi pada apoteker langsung di Rumah Sakit Hasim Asari. Tadi ini ada itu Mbak Cici Rika, tadi ada yang menjawab kuis tadi akhir Januari 2025. Akhir Januari 2025. Betul nggak? Disimpan dulu aja jawabannya betul atau salahnya nanti kita umumkan di akhir gitu ya, di akhir sesi. Di akhir sesi. Oke ya, nanti di akhir sesi. Oke, kita baca pertanyaan dari Maira.it. Halo, dok, misal terlanjur konsumsi obat expired, apa yang harus dilakukan? Kalau misal sudah mengkonsumsi obat expired, kalau misal dia tidak berefek ya misalnya tidak ada efek jangka pendek, itu kalau misal tergantung nih obatnya itu apa. Kalau dia obatnya itu untuk obat-obat high alert, misalnya seperti metformin atau dan lain-lain, itu lebih baik konsultasi ke dokter atau datang ke fasilitas layanan terdekat, fasilitas layanan kesehatan terdekat. Namun kalau misal obatnya itu misal untuk obat demam dan lain-lain, itu tidak apa-apa selama tidak ada efeknya. Kayak gitu. Nah kemudian kalau misal tadi sudah tertelan nih expired, ternyata ada efek. Nah itu efeknya itu mengganggu, kayak gitu ya. Biasanya apa efeknya? Tergantung.
Sampai kejang-kejang gitu. Ya, kalau sampai kejang-kejang dan lain-lain bisa langsung datang ke IGD aja. Langsung ke IGD, Jadi tentunya. di IGD di Rumah Sakit Hasyim Asyari ya, Miss Iya, ya. tentunya kayak gedenya rumah sakit Hasyim Asyari ya. Karena akan buka 24 jam. Iya, gitu. betul. Karena kita akan setiap sikap melayani gitu ya, melayani dengan sepenuh hati gitu, Miss. Gitu. Terus Heeh. tadi supaya tidak terulangi gitu ya, Miss. Jadi kita harus selalu mengontrol obatnya itu harus dikontrol expired date-nya itu kapan gitu. Jangan sampai kita kelolosan lagi, Miss. Kayak gitu. Jadi sebenarnya misalkan konsumsi obat yang sudah expired itu efeknya Sebenarnya expired date itu seperti garansi ya. Istilahnya garansi dari pabrik Iya. kalau obat itu masih aman digunakan sampai tanggal tersebut. Bisa jadi obat ketika sudah melewati expired date itu bukan tidak memberikan efek. Bisa jadi efektivitasnya itu turun. kita turun, tapi Iya, tidak memberikan malah efek. iya, malah tidak memberikan efek kayak gitu, Miss. Atau bisa jadi malah ada toksisitas gitu. Kayak seperti Miss tadi, misal ada kejang-kejang dan lain-lainnya, itu timbul toksisitas dari obat. Gitu, Miss. Tapi selama ini yang terjadi memang tergantung dari kondisi manusia masing-masing. Iya, ya. pasti tergantung kondisi manusia masing-masing. Bisa jadi tidak ada efek, Iya. bisa jadi Ada efek sampai kejang-kejang, Iya, sampai itu ya. gitu. Baik, Cici Rika, Iya. kita lanjut aja ya. Kita masih penjelasan ya. Untuk tanda-tanda kerusakan obat sendiri itu yang bagaimana? Oke, tanda-tanda kerusakan obat ya, Mas ya. Ada sediaan tablet, puyer. Nah, itu lihatnya apa? Paling gampang itu dilihat dari fisiknya, Mas. Kalau misal, Kalau bentuk iya, tablet ya? iya, jadi dilihat dari bentuk fisiknya. Kalau misal sudah ada perubahan warna, bau, terus kemudian ada timbul, misal di tablet ada bintik-bintik kayak kecoklatan, kemudian tabletnya itu sudah retak atau malah menggembung, biasanya kan ada ya, Miss ya. Atau bisa juga dilihat dari kemasannya itu tiba-tiba terbuka, terus timbul apa ya istilahnya, lembab, begitu. Nah itu adalah tanda-tanda obat rusak untuk yang tablet. Kemudian untuk yang kapsul, contohnya itu cangkang kapsulnya itu rusak, kayak gitu. Terus di dalamnya itu ada perubahan warna dan lain-lain. Nah untuk sediaan sirup, contoh sirup itu biasanya kan tadi sudah saya bilang ya, Miss ya, sirup itu ada yang emulsi atau suspensi, iya, seperti itu. Kalau misalnya ada perpisahan dua fase, misal emulsi, nah itu kemungkinan obatnya itu rusak. Atau misal dari sirup kering, dari suspensi ada timbul agregat atau padatan di bawah yang sulit untuk didispersikan atau sulit untuk dicampurkan. Seperti itu, Miss. Nah itu adalah tanda-tanda untuk yang sirup, kayak gitu, Miss. Kalau misal untuk yang sediaan semi solid kayak krim, salep, gel itu dilihat dari biasanya itu perubahan warna dan juga timbul bau yang tidak sedap, kayak gitu, Miss. Jadi Krim ya? Iya. Maksudnya krim warnanya putih, tiba-tiba jadi kuning biasanya ya. Iya, seperti itu, Miss. Yang sering pakai krim malam ya, ada yang berubah jadi kuning, tidak boleh digunakan ya. Masang ciri. Ya biasanya kan dipanggil ciri. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat Teresia yang ada di rumah, Cici Rika. Halo Cici. Halo dari Mayang Halo Cici Mayang juga yang ada di rumah. Apa sih bahaya mengkonsumsi obat yang expired lebih dari 1 hari? Tadi sudah sempat terjawab ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi secara singkat biar Cici Mayangnya senang kalau apotekernya sendiri yang menjawab. Ya, jadi untuk obat expired kita kasih pengertian dulu ya. Expired date itu adalah tanggal di mana itu seperti istilahnya garansi dari pabrik bahwa obat ini masih aman digunakan selama penyimpanannya itu sesuai, seperti itu. Kemudian kalau misal sudah lewat dari expired date itu kemungkinannya ada 2. Yang pertama itu terkait efektivitasnya itu menurun. Artinya misal obat demam sudah diminumkan ternyata dia sudah expired date, tidak memberikan efek. Jadi masih kitanya itu masih demam kayak gitu. Ada juga yang efeknya itu ekstrapiramidal, istilahnya ada timbul toksisitas kayak gitu. Jadi misal minum obat
paracetamol, bukannya malah sembuh, malah tadi kayak dibilang dari Miss malah kejang-kejang. Nah itu adalah efek yang tidak diinginkan atau gejala ekstrapiramidal seperti itu. Jadi untuk lebih amannya kita itu harus selalu mengontrol kayak gitu expired date dari obat tersebut. Jangan sampai ketika sudah expired date, ya kalau memang efektivitasnya lebih rendah ya Miss, yang itu Betul. tidak akan membahayakan diri. Tapi ternyata kalau misal timbul toksisitas kan kita ya repot. Gitu Miss. Oke, kita jeda dulu ya. Jangan lupa pemirsa untuk tetap stay di @rs.hasyamansari dan jangan lupa untuk layanan antar obat setiap hari nanti bisa langsung konsultasi kepada apoteker kami di rumah sakit kami, dan bagi para sahabat RSA yang kurang enak badan bisa langsung ke IGD kami 24 jam. Baik, Cece Rika, Iya. kembali ini ada pertanyaan dari Zaki.Ahmad. Kak izin bertanya, apakah obat sediaan liquid yang racikan dengan obat liquid yang tidak racikan itu lama penyimpanannya sama? Terima kasih. Nah, jadi sediaan liquid dan obat. Jadi misal pabriknya itu sudah, misal ada paracetamol sirup gitu ya, ya Miss ya. Itu dari pabriknya, istilahnya itu diracik Miss. Jadi nanti ada tablet, digerus dulu, nanti baru dibuat, kalau dari tablet dibuat suspensi, dibuat sirup kayak gitu. Itu kan Iya. racikan sama non racikan, mungkin itu ya yang dibahas. Jadi itu berbeda. Untuk yang obatnya langsung dari pabrik, misal sirup ya, ada sirup zinc, kemudian ada sirup apa, cetirizine, dan lain-lain. Nah itu bio-use date-nya itu adalah 35 hari. Kemudian kalau misal dia itu racikan, misal sirup suspensinya itu racikan, kita yang bikin dari tablet kita gerus, terus kemudian kita tambahkan bahan-bahan tertentu supaya itu bisa bisa bercampur merata gitu ya di pelarut air. Nah itu biasanya beyond use date-nya itu 14 hari. Itu yang non antibiotik Miss. Kalau dia antibiotik, dia beyond use date-nya 7 hari. Oke, sudah terjawab ya tadi dari siapa tadi? Enzaki. Zaki. Ini saya mau tanya pribadi. Boleh kan udah jadi kaya? Boleh. Sebenarnya obat itu tidak ada yang jelek ya. Kan Iya. kadang-kadang pasien itu membedakan dapat Ada dapat obat persepsi. jelek, dapat obat yang baik gitu. Menurut apoteker sendiri seperti apa itu? Sebentar, saya luruskan dulu nih Miss. Iya. Maksudnya jelek itu biasanya pasien itu Iya generik. betul, generik saya nggak menyebut merek ya. Iya, Itu bisa merek bukan generik. sih? Itu bukan ya Miss ya. Jadi obat itu ada yang namanya obat dagang, ada obat generik, ada obat paten, kayak gitu. Nah untuk obat generik ya sudah, itu bahan aktif itu. Paracetamol ya sudah paracetamol. Paracetamolnya aja Tablet, gitu. iya, tablet. iya. Ada juga yang namanya obat dagang. Jadi ini hak lisensinya sudah dicabut, boleh diproduksi oleh pabrik lain. Ada juga namanya obat paten. Jadi obat itu yang boleh memproduksi hanya yang punya izin paten. Gitu. Makanya kenapa kadang obatnya itu lebih mahal. Karena kadang persepsi dari masyarakat, Iya. obat yang lebih mahal itu semakin bagus. Nah, Gitu. itu maksud saya tadi. Gitu Obat ya, yang, Miss, ya? obat yang mahal semakin bagus itu. Tapi Iya. bener. Atau hanya persepsinya aja gitu. Jadi obat misal ya misal obat ini paracetamol obat A, generik A dengan obat paten A itu sama Miss, khasiatnya sebenarnya sama. Cuman kalau misal kita bahas lagi di regulasi ya Miss ya, misal obat A dia itu kadar tablet A gitu ya, kadar bahan aktifnya itu harus 90% sampai 110%. Itu baru boleh masuk, boleh istilah saya agak lupa ya Miss ya, pokoknya Iya. dia sudah masuk rentang kayak gitu ya Miss. Jadi bisa jadi obat paten itu rentangnya bisa di 110%. Untuk yang obat generik kita tidak mendoktrin seperti itu ya Miss Iya, ya. betul. Misal kadarnya itu 99%. Ya hanya berbeda itu, sama obatnya bisa rilis karena sudah Sama masuk ke ya. persyaratan antara kadar bahan aktifnya 90% sampai 110%.
Kayak gitu, Miss. Ya, jadi sahabat RSAA, tidak ada yang namanya obat Mahal. yang mahal itu yang bagus gitu ya, Iya. bukan. Tapi tergantung dengan isinya. Sebenarnya itu sama aja ya obat. Iya. Generik, Tetap obat memberikan paten. efek. Paten itu merek dagang ya Iya. sebenarnya ya. Jadi selama ini memang persepsinya masyarakat Persepsi, seperti itu. iya. Soalnya, saya harus membeli obat paten. Tapi sebenarnya sama aja ya. Tetap memberikan efek. Karena dosisnya sudah sesuai sama Sudah kan. sesuai. Paracetamol itu bukan merek dagang kan? Itu isi kan? Isi, Ya? bahan Paracetamol aktif. Bahan aktif ya. Paracetamol 500 gram dengan merek ini dengan merek ini paracetamol sama gitu ya. Iya. Meskipun harganya lebih mahal yang merek A katakanlah gitu ya. Iya. Tapi efeknya sama. Hasilnya juga sama. Iya. Ya karena memang dari BPOM itu sudah sangat strict banget ya kalau masalah kadar gitu. Oke, jangan lupa sahabat RSAA, saya tunggu gabungannya di Instagram kami @rs.hasilmasari. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram @rs.hasilmasari. Dan teman-teman yang ingin komentar langsung aja di kolom komentar, karena nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway. Dan jangan lupa tadi pertanyaan dari apoteker kami, tanggal Beyond News date-nya kapan? Diulang lagi Kamis. Boleh silakan. Ya, jadi misal nih kita ada resep paracetamol nomor 4 diracik menjadi buyur menjadi 10. Nah, expired date dari paracetamol itu bulan Januari tahun 2025. Untuk raciknya sekarang tanggal 6 bulan November 2024. Nah, kira-kira obatnya itu masih aman dikonsumsi sampai kapan? Betul. Jangan lupa langsung isi di kolom komentar kami di rs.hasilmasari. Dan jangan lupa kita di Rumah Sakit Hasilmasari juga menyediakan layanan antar obat setiap hari. Anda bisa berkonsultasi gratis juga dengan apoteker kami di RS Hasilmasari. Dan bagi para sahabat RSAA yang berkeluh kesah tentang kesehatannya bisa langsung konsultasi di polispesialis. Oke, kita lanjut ya. Cici Rika, masih banyak pertanyaan yang harus kita selesaikan di siang hari ini. Oke, sekarang menurut apoteker, ini ada obat herbal nih. Apakah obat herbal lebih bagus daripada obat medis? Menurut Cici Rika aja. Menurut ya, karena pendapat tidak ada yang salah. Betul, begitu ya. iya. Kalau menurut saya, obat herbal itu bisa digunakan tergantung. Kadang gini Miss, ada pasien ketika dicek gula darah acak itu sudah mendekati prediabetes. Betul. Nah, itu biasanya dia tidak langsung diberikan sediaan anti diabetes oral, contohnya kayak metformin dan lain-lain. Tapi dia disarankan untuk mengkonsumsi obat herbal terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah, itu boleh, Miss. Jadi dua-duanya itu tidak ada yang salah. Atau misal pasiennya ini ternyata langsung diresepkan metformin, itu tidak ada yang salah. Itu yang salah itu ketika ada obat herbal itu dicampur dengan obat kimia. Nah, itu tidak boleh. Jadi penggunaan berbarengan antara herbal biasanya sama ada kan obat kayak jamu, mohon maaf ya, itu biasa dicampur dengan bahan aktif karena memang sudah banyak kasus yang kayak gitu, Miss. Itu tidak boleh. Jadi untuk yang obat herbal ya sudah obat herbal. Antara baik atau tidaknya tidak bisa ini ya Miss ya, tidak bisa berkomentar ya karena memang fungsinya kan berbeda kayak gitu, Miss. Iya betul. Kalau memang membutuhkan, kalau selama kita mendapatkan perawatan medis sebaiknya kita menggunakan obat-obat medis gitu Iya, ya. gitu. Ya, untuk obat herbal. Kalau memang menghendaki obat herbal lebih baik dikonsultasikan dulu dengan dokternya ya. Karena kan sudah minum obat kimia gitu, Miss. Kalau misal ditambah dengan obat herbal takutnya ada interaksi gitu, Miss. Iya. Harus dikonsultasikan. Takutnya nanti yang tadi efeknya yang ada tidak diinginkan ya. Oke. Jadi kita kembali ke itu ya. Ada pertanyaan masuk lagi dari sahabat RSAA.
Dari siapa ini? Itmi, coba kalau Kak Itmi. Halo Cece, halo, halo. Kalau kemasan dari obat itu sendiri apa mempengaruhi BUD-nya? BUD apa? Oh iya tadi ya, Biodusdet, biodusdetnya ya, seperti obatnya beredar bebas di apotek. Ya, jadi kalau misal yang sudah saya Tahan dulu ya. baik. Karena ada pertanyaan ini, saya mau tanya obat-obat yang dijual bebas kayak nggak sebut merek ya. Kan biasanya orang flu itu kalau kalau periksa ke dokter kan dapat banyak obat nih. Kadang-kadang orang males tuh minum ada 4 obat biasanya ya karena simptomnya gejalanya ini nggak sempat obat. Kalau kita beli di warung satu merek aja sudah 1 obat. Itu bedanya apa sih? Sebentar, saya kok kurang menangkap ya, Miss ya. Pertanyaannya, Miss. Kalau Kita saya, ulangi ya, Miss. iya. Misal, Missnya sakit nih. Sakit Ah. apa, Miss? Misal. Katakanlah flu gitu ya. Oke, flu. Saya berobat ke mana? Ke dokter. Ke dokter. Biasanya dikasih 4 obat karena Oh, simptomnya berbeda. ini tidak parah sendiri gitu. Kalau saya beli di obat warung, katakanlah merek ini. Itu ya. Oke. Itu kan dapat 1 obat aja. Ya, jadi bedanya, Miss, bisa jadi karena dokter itu meresepkan, kan tadi, Miss, kalau misal obat yang tersedia, tergantung ya, Miss ya, itu apoteknya ada nggak obat-obatan yang langsung rapel, istilahnya Iya. bisa ngerapel demam, batuk, pilek gitu ya, Miss ya, Iya. maksudnya tadi. Gitu. Tapi ada beberapa apotek itu memang obatnya itu satu jenis, itu satu indikasi. Gitu kayak misal demam tadi segini, nanti pilek dapatnya ini makanya lebih banyak gitu ya, Miss ya. Iya, dapatnya kan lebih banyak kalau kita berobat ke Iya. dokter gitu ya. Daripada kita beli di warung cuma 1 sudah mencakup seluruhnya. Kalau memang belinya di warung itu golongan obat ya, Miss ya, ada golongan itu, ada golongan warna hijau, dia itu obat bebas. Ada yang golongan biru, obat bebas terbatas. Ada yang golongan K, warna merah, obat keras. Nah, untuk obat-obat keras ini tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Gitu, Miss. Tergantung nih, Miss. Kalau Miss beli ke warung dan obatnya itu misal golongannya biru atau hijau, dan selama Missnya ini apa istilahnya, gejalanya itu hilang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang obatnya itu golongannya keras, obat keras, itu tidak boleh dibeli secara bebas. Seperti itu. Gitu. Nah, terus mana yang lebih bagus nih antara obat warung atau obat yang diresepkan sama dokter? Betul, heeh. Nah, untuk obat-obat yang diresepkan dengan dokter itu kan sesuai dengan gejalanya, Miss. Makanya kenapa obatnya itu banyak. Banyak gitu ya. Iya, gitu. Nah, untuk obat-obatan simptomatik, asimptomatik itu artinya sesuai dengan gejala, mengobati Betul. sesuai dengan gejala itu boleh loh, Miss. Tidak diminum kalau memang gejalanya sudah hilang. Sudah bilang. Iya, kayak gitu. Nah, kalau ya seperti itu, Miss. Menarik sekali memang perbincangan saya hari ini dengan bintang tamu kita di siang hari ini. Oke, jangan lupa sahabat RSA untuk layanan antar obat di Rumah Sakit RSA Sari bisa langsung konsultasi ke apoteker kami sama Cici Rikanya di sini. Dan jangan lupa untuk teman-teman tetap stay tune di Instagramnya Rumah Sakit Hasimasari. Jangan lupa di @rs.hasimasari, follow TikTok juga dan ada FB-nya di rs.hasimasari. Oke Mbak Rika, ada pertanyaan lagi sepertinya masuk. Dari Popin Rudiatin. Cici tanya dong. Iya. Halo, selamat siang Bu Popi. Untuk obat antibiotik dalam bentuk puyer yang misalkan dalam 3 hari harus habis, apakah boleh diminum lagi kalau lupa? Ini golongan antibiotik. Antibiotik. Kalau misalkan dalam 3 hari ini harus habis ya, Iya. apakah boleh diminum lagi kalau lupa? Dan itu termasuk sudah expired date kah? Tadi obatnya apa? Racipuyer ya? Ya. Puyer, Sebenarnya iya. kalau antibiotik itu memang harus diminum karena ini antibiotik kan ada istilahnya dengan bakteri gitu ya, Miss. Jadi Iya. kalau misal obatnya memang tidak diminum secara rutin atau malah ada lagi, Miss. Antibiotik ini harus diminum di jam yang sama. Kayak gitu. Misal ya obatnya itu 3 kali sehari. Dia itu harus diminum per 8 jam loh, Miss.
Itu harus 8 jam. Iya, soalnya apa? Itu untuk menghindari apa istilahnya resisten. Resisten ya. Iya, gitu. Apalagi ini kok sampai lupa. Nah, kalau misal lupanya itu misal 3 kali sehari ya, berarti kan tiap 8 jam nih. Kalau dia itu lupanya kurang dari 8 jam, enggak bukan. Kalau lupanya itu lebih dari 8 jam, boleh langsung diminum. Kalau untuk sediaan ya tadi kan 6 bulan ya Miss ya? 6 bulan ya. Iya, jadi nggak apa-apa langsung diminum. Kayak gitu. Jadi ketika kita lupa minum obat antibiotik, katakanlah dalam 1 hari kita nggak minum gitu ya. Bukan dalam 1 hari, dalam persiapan Beberapa dokter ya, jam. beberapa jam ya. Misalkan diresepkan 2 kali sehari gitu ya, pagi 12 jam lah sore, katakanlah iya. ya. Terus kita waktu 12 jam kedua ini nggak minum Nggak gitu, minum. kan terjeda satu ya. Itu efeknya apa itu? Sebenarnya kalau ada efek jangka pendek sih enggak ya. Enggak ya? Iya, enggak. Tetap kalau misal lupa ya langsung diminum aja. Cuman efeknya nanti itu resisten. Resisten. Iya, takutnya nanti malah misalnya sudah dikasih obat, ternyata resisten, pindah lagi, ganti lagi. Nanti akan ada juga dalam jangka waktu yang lama itu ada namanya kultur bakteri. Malah susah nanti kita milih obatnya antibiotik mana yang tepat. Apakah tetap harus diminum itu? Tetap dihabiskan. Tetap dihabiskan, harus habis, Miss. Jadi antibiotik diresepkan biasanya itu penggunaannya 3 sampai 7 hari, Miss. 3 sampai 7 hari biasanya. Itu harus habis. Walaupun lupa. Karena lupa Iya. itu kan jadi molor ya. Iya, tidak Molor, apa-apa. nggak Harus apa-apa tetap ya. harus. Iya. Tetap diminumkan Iya. ya. Tetap harus diminumkan sampai habis. Ini dia pertanyaan masuk lagi, apakah obat herbal juga punya expired date? Punya dong. Ya juga. Punya dong. Obat herbal kan juga bisa terdegradasi istilahnya. Bisa rusak. Gitu ya. Iya, tetap harus. Jadi setiap kemasan obat herbal maupun obat kimia ya, itu tetap harus ada expired date untuk memastikan keamanan. Sekali lagi keamanan pasien kan nomor 1 nih Miss ya. Iya. Jadi untuk memastikan keamanan dari pasien, makanya dia harus ada expired date di setiap kemasan. Oke, sahabat RSA, jangan lupa untuk menjawab kuis yang tadi disampaikan sama apoteker Jejerika. Nanti yang berhasil menjawab dengan baik akan mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Hasyim Asari. Dan untuk layanan tentang obat di Rumah Sakit Hasyim Asari setiap hari nanti juga bisa konsultasi dengan apoteker kami di Rumah Sakit Hasyim Asari. Bagi sahabat RSA yang mengalami sakit ataupun keluhan apapun, bisa langsung ke polispesialis ataupun di IGD Rumah Sakit Hasyim Asari. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @rs.hasyim-asari. Oke. Masih banyak waktu Mbak Rika. Oke. Ini masih juga banyak pertanyaan yang perlu dijawab sama Mbak Rika ya. Mbak Rika, di mana tempat yang paling aman untuk menyimpan obat di rumah? Nah, obat biasanya kalau ibu-ibu atau sahabat dewasa di rumah biasanya kan isinya obat Dicampur dengan makanan. iya, kan taruh di kulkas. Ditaruh di kulkas. Aman nggak? Menurut apoteker ini ya, Iya. yang paling aman taruh di mana? Paling aman ditaruh di tempat tersendiri. Tadi kan sudah saya jelaskan juga, jadi ada beberapa suhu ya, suhu penyimpanan, ada yang suhu ruang, ada yang di suhu dingin, kemudian ada yang di suhu freezer, ada juga di suhu sejuk. Nah itu tergantung dari stabilitas obatnya. Kalau memang obatnya itu tidak stabil di suhu ruang, maka obatnya ya harus disimpan di lemari pendingin, kayak suppositoria, seperti insulin yang belum digunakan. Kalau memang dia itu obatnya stabilnya itu di suhu ruang, ya jangan disimpan di lemari pendingin atau disimpan di freezer. Misalnya kayak larutan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, larutan itu kan disimpannya di suhu ruang. Jangan disimpan di lemari pendingin atau di freezer malah, nanti takutnya malah obatnya itu membeku, malah rusak nanti bahan aktifnya. Jadi es ya. Iya, malah jadi es sirup nanti. Gitu ya. Jadi harus tetap disesuaikan dengan stabilitas bahan aktif. Kalau di pintunya kulkas itu masih bisa diterima atau enggak? Apa bentuk sediaannya apa dulu? Tablet katakanlah. Kalau menurut enggak sih. Harus Enggak bisa diterima. Iya, tetap harus di suhu ruang. Di suhu ruang ya. Takutnya ini kulkasnya
Isi kulkas khusus obat apa ada makanannya? Tidak ada makanannya Nah, gitu. itu Jadi pas kalau di takutnya rumah nantinya kan kan malah ternodai ya obatnya itu, malah tercemar. terkontaminasi Iya, gitu ya malah sama barang-barang terkontaminasi. itu ada Malah. kubis, ada jengkol, ada macam di situ. Jadi Iya. lebih baik ditempatkan di ruang sendiri kan ada kotak P3K ya Iya. jadi untuk penaruhan untuk menaruh Kalaupun obat di memang situ tidak ya. ada ya disendirikan lah istilahnya. Jangan dicampur dengan barang yang lain kayak gitu. Oke, saya cek dulu ya. Ada yang masuk lagi nih pertanyaan. Untuk nanti di akhir acara saya akan mengumumkan tadi ada yang menjawab sudah pertanyaan dari apotekernya. Kita umumkan di akhir acara ya. Ada pertanyaan lagi dari Putri Sarifiana. Selamat siang Mbak Putri dimanapun Anda berada. Dok mau tanya lagi, biasanya kalau puyer atau serbuk yang biasanya obat digerus seperti di bidan-bidan gitu, kan kalau periksa ke bidan kan dapatnya obat gerus Karena ya. memang Nah, untuk anak-anak. itu tahan berapa lama dok kalau kita lepas? Tadi sempat disinggung, Nggak apa-apa, cuma dibahas lagi ya. Iya dibahas lagi. Silakan. Oke, untuk Putri ya tadi ya. Iya, selamat siang Mbak Putri Sarifiana yang ada dimanapun Anda berada ya. Nah, jadi untuk sediaan puyer atau serbuk itu kan tidak mengandung air. Nah, itu boleh disimpan selama 180 hari atau 6 bulan. Misal hari ini diracik, dia itu boleh disimpan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan itu tidak boleh, apalagi malah kurang dari 6 bulan malah tidak boleh kalau misal obatnya rusak. Penyimpanannya itu tidak sesuai kayak gitu. Terus ini nanti ada bocoran nih kalau saya lanjutkan. Bocoran apa ini maksudnya? Yang jawaban dari soal saya tadi. Oh iya nanti aja dulu. Nanti aja ya. Oke, nanti kita bahas lagi yang di belakangnya. Iya, istilahnya pokoknya untuk sediaannya itu racikan, puyer itu boleh disimpannya 6 bulan. Kecuali untuk obat-obat yang mengandung air. Yang mengandung air, misal dari pabrikannya itu sudah bentuknya sirup. Nah, itu boleh disimpannya berapa lama? 35 hari. Kalau ternyata itu dari pabriknya itu bentuknya masih tablet, kemudian kita racik sendiri menjadi sediaan sirup, itu boleh disimpannya 14 hari. Itu non antibiotik. Kalau dia antibiotik, misal serbuk kering, kita kasih air sendiri. Nah, itu boleh disimpannya berapa lama? Itu 7 hari. Kayak gitu. Itu ya sudah terjawab. Jadi sesuai dengan penyimpanan juga ya. Tidak melulu pada BUD-nya, Iya. bionistirnya. Tetap harus dikontrol. Tetap harus dikontrol karena penyimpanannya juga mempengaruhi kestabilan obat itu sendiri. Satu lagi pertanyaannya ya, bagaimana cara membuang obat yang sudah kadaluarsa dan benar? Kita buang di tempat sampah aja cukup atau harus seperti apa? Jadi untuk obat-obat padat ya, misal tablet, puyer dan lain-lain, itu harus dipisahkan antara obat dan juga kemasan. Nah, kemasannya itu harus dirusak informasi yang ada, kayak gitu. Harus dirusak, kemudian obatnya ini harus dicampur dengan apa ya istilahnya? Bahan yang tidak diinginkan, maksudnya tidak mungkin dimakan. Contohnya apa? Contohnya seperti tanah, dicampur dengan tanah dan lain-lain. Jadi tidak boleh langsung dicampur dengan sampah rumah tangga. Ya, tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga. Takutnya ini malah jadi infeksius dan lain-lain gitu ya, karena ini kan obat loh ya, ini bukan makanan kayak gitu. Terus untuk sediaannya sirup atau sediaan krim dan lain-lain yang mengandung air itu obatnya itu dialirkan dicampur dengan air yang mengalir kayak gitu. Terus kemasannya ini dirusak informasi yang ada pada kemasan. Ini itu. Oke ya. Kita sudah sampai di penghujung acara ini, Mbak. Oke, jadi untuk kuisnya tadi bisa langsung dijawab ya. Ini ada yang menjawab, sudah ada dari Ahmad. Jawabannya akhir Januari 2025. Sudah betul? Sesuai dengan expired date-nya. Masih salah? Masih salah. Karena apa? Jadi ketika obatnya itu sudah dipuyer, kan tadi BUD-nya 6 bulan. Ternyata expired date-nya malah kurang dari 3 bulan. Maka perhitungan penyimpanan yang aman itu adalah 25% dari waktu expired date. Kayak gitu. Misal, tadi kan 3 bulan. 25% dari 3 bulan itu berapa? Katakanlah 20 sampai 25 hari. Nah, jadi obatnya ini masih aman disimpan itu selama 25 hari setelah peracikan. Bukan di tanggal expired date. Bukan di tanggal expired. Iya.
Jadi yang betul tanggal berapa ini Mbak Rika? Gak sabar ini 20 sampai 25 hari lagi itu tanggal berapa? Dari bulan apa? 26. 26? Iya. 26 26 Desember? November. November? Iya. Oke, jadi jawabannya betul adalah di bulan November tanggal 26 ya. Nanti yang jawabannya sesuai nanti akan mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Oke, yang terakhir ini Mbak, bagi sahabat RS yang di rumah, mungkin pesan Cici Rika untuk sahabat yang ada di rumah Pesan untuk sahabat yang di rumah ya tetap tentang Beyond Musditnya. oke. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, untuk Beyond New State itu berbeda. Sekali lagi berbeda dengan expired date. Untuk obat-obatan yang memang sudah tidak, untuk obat-obatan yang memang sudah terpisah dengan kemasan aslinya. Jadi tetap harus diperhatikan kondisi obatnya itu apakah masih bagus. Ketika sudah punya obat di rumah itu harus disimpannya itu harus sesuai dengan tempat penyimpanan dan juga stabilitas dari obat. Jadi tetap tetap perhatikan terkait cara penyimpanan obat. Ya, gitu. Jadi tetap memperhatikan ya cara penyimpanannya di mana biar tidak rusak obatnya. Jadi tidak biar use date-nya memang 6 bulan ya, Iya. memang 6 bulan, tapi dilihat lagi cara penyimpanannya seperti apa. Oke. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara RSA Menyapa. Jangan lupa saksikan terus RSA Menyapa setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di @rs.hasyim_asy'ari. Terima kasih Pak Rika sudah bergabung di sini. Dan saya Rizky Kori bersama kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSA Asia, siap Islami, amanah,